Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Zainul Fikri, NIM A7101800057. Di sini saya akan membuat video tentang langkah-langkah perakitan komputer secara virtual untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perakitan komputer. Nah, di sini saya menggunakan Kisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Kisco IT-nya. Nah, Kisco IT ini digunakan untuk teman-teman yang ingin belajar merakit komputer tapi secara visual dahulu, Pak. Jika teman-teman belum berani untuk praktek secara langsung. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasan seperti ini. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini nanti kita ada pertama penginstalan power supply, kemudian motherboard, kemudian adapter card, kemudian internal drive, kemudian external base, lalu internal kabel, kemudian yang terakhir eksternal kabel layar. Nah, oke, kita langsung saja mulai. Pertama-tama kita install power supply. Nah, untuk power supply kita klik dulu di sini. Di sebelah kiri ini ada langkah-langkah. Nah, untuk power supply ini ada penjelasannya dengan bahasa Inggris ya. Nah, kita klik dulu. Nah, power supply di sini posisinya tidak sesuai dengan case-nya. Nah, tugas kita yaitu memposisikan power supply ini agar bisa diinstal ke dalam case-nya di sini ya. Nah, oke, sudah sesuai ya. Kita install, kemudian setelah diinstal, di scrub. Oh, salah, bentar. Kemudian di scrubnya kita pasang di sini ya. Nah, di sebelah kiri ini ada petunjuk kalau power supply sudah oke. Lalu kita oke. Kemudian pindah ke motherboard. Nah, untuk instalasi motherboard ini pertama kita pasang RAM-nya dahulu. Nah, pasang RAM-nya ke sini. Nah, sama seperti power supply tadi, posisi RAM juga belum sesuai. Nah, makanya kita sesuaikan dahulu lalu kita install. Nah, setelah kita install, jangan lupa kunciannya ini diklik ya untuk mengunci RAM-nya. Kemudian RAM satunya lagi kita install. Posisinya sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini lalu kita kunci. Setelah itu, setelah RAM terpasang, kita install CPU atau prosesor. Prosesornya ini kita letakkan pada tempatnya. Oh ya, kita posisikan dahulu ya. Nah, oh ternyata salah. Kalau posisinya salah, maka tidak bisa diinstal seperti ini ya. Nah, sudah sesuai, lalu kita kunci seperti ini. Kemudian setelah prosesor atau CPU terpasang, kita beri pasta atau thermal kompon. Nah, seperti ini sedikit saja. Nah, setelah thermal kompon sudah diberikan ke CPU, kemudian kita pasang heatsink. Nah, kita pasang heatsink. Setelah heatsink terpasang di sini, kita kencangkan baut-baut yang ada di heatsink. Kemudian colokkan atau konekkan kabel heatsink ke motherboard. Nah, ini posisi kabelnya juga belum sesuai untuk heatsinknya ya. Kita sesuaikan. Nah, sudah terpasang. Nah, kemudian ini untuk baut-baut motherboard. Install motherboard ke case-nya ya. Oh ya,
Ini untuk case-nya motherboardnya kita sesuaikan. Nah, setelah motherboard sesuai posisinya, kita skrup. Nah, ini di kiri sudah ada notifikasi oke ya. Nah, kemudian setelah motherboard kita instalasi adapter card. Nah, di sini ada NIC. Nah, ini. Oke. Kita skrup. Nah, petunjuknya itu ada kayak cahaya-cahaya kuning ya. Nah, di sini. Nah, setelah diinstal kita skrup gitu, untuk memperkuat agar tidak lepas gitu ya. Nah, untuk adapter cardnya sudah oke, bisa dilihat di sebelah kiri ya. Oke, kemudian kita install pada bagian internal drive. Nah, ini hard disk untuk penyimpanan. Nah, kita posisikan. Bentar. Setelah dipasang, jangan lupa kita skrup. Kemudian ini untuk drive in internal base. Ini biasanya kita sebutnya DVD room. Lalu kita skrup ya. Setelah itu ini nama floppy drive. Posisinya salah, kita posisikan nggak sesuai ya. Setelah terpasang, jangan lupa lagi kita skrup. Nah, kemudian untuk drive ini external base sudah selesai. Kemudian internal kabel. Nah, kabel ini untuk menghubungkan power supply ke komponen-komponen tadi agar bisa digunakan untuk dari daya ya. Oke, pertama kita namanya patah kabel seperti ini. Kemudian floppy kabel. Kemudian SATA kabel. Nah, kita pastikan dulu kabel-kabel ini terinstall dengan benar ya, agar nanti saat komputernya dites bisa berjalan dengan baik. Oke, klik other floppy kabel. Ini di sebelah kiri ini belum
ada oke ya, kita cari-cari dulu. Oh ini berarti floppy kabelnya belum terpasang, makanya di sebelah kiri ini belum ada oke ya. Nah, apalagi yang belum ini, kita cari. Oh, oke, nah sedikit rumit ya untuk perkabelan ini ya. Tapi kalau mau berusaha pasti bisa. Nah, kemudian kita untuk eksternal kabel ya. Ini setelah semua terinstall tadi, kita tutup dengan case. Nah, setelah tertutup jangan lupa skrup ya, di skrup. Nah, ini untuk CPU komputernya sudah terpasang. Nah, setelah itu agar bisa tampil ke monitor, nah ini ada kabel HDMI, kita pasang dulu, kita kencangkan ini, kencangkan skrup. Nah, ini ada kabel untuk keyboard. Kemudian kita pasang untuk mouse. USB. Terus Ethernet ini LAN ya. Ini untuk wirelessnya. Nah, yang terakhir ini untuk powernya, listrik rumah. Nah, sudah oke. Selesai. Kemudian kita klik. Ini udah kalau sampai ada gambar komputer di atas meja ini berarti sudah sukses ya. Ini tadi untuk tesnya. Ini tadi saya iseng klik tes untuk tampilannya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Arfian Zainul Fikri. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.